Ya, kembali bersama kami di Messi News Morning. Pemirsa, media sosial dihebohkan oleh kabar merek lokal Indonesia yang disebut-sebut tampil dalam acara Paris Fashion Week 2022. Ya, merek-merek lokal tersebut mulai dari fashion, kecantikan hingga makanan. Ya, selebriti tanah air bersama sejumlah merek lokal asal Indonesia tampil di Paris Fashion Show di tengah Paris Fashion Week 2022. Sebagian besar dari merek itu mengklaim kehadiran mereka di Prancis adalah bagian dari kegiatan Paris Fashion Week, salah satu perhelatan pekan mode paling bergengsi di dunia. Namun ternyata acara Paris Fashion Show tersebut merupakan off schedule kalender dari Paris Fashion Week atau di luar jadwal resmi pagelaran Paris Fashion Week 2022. Namun setidaknya ada dua brand tanah air yaitu Jewel Rocks dan juga Sonsila yang resmi masuk dalam jadwal pameran yang digelar Paris Fashion Week pada 4 hingga 7 Maret 2022. Ya, dan untuk membahas tentang polemik brand lokal di Paris Fashion Week 2022 telah bergabung bersama kami Linda Ibrahim. Ini penulis dan bisnis konsultan. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Togi dan Irma. Apa kabar? Baik sekali. Baik. Dan kabarnya baik ya, Mbak Linda? Baik, kita membahas mengenai isu terkait dengan tadi Paris Fashion Week begitu, di mana ada sejumlah brand yang mengaku terlibat dalam ajang besar tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi? Anda juga di sini sempat berkomentar gitu terkait hal tersebut karena sudah dianggap meluas dan juga melebar. Silakan. Betul. Saya bikin utas Twitter yang kemudian saya tuangkan ke tulisan di Kumparan. Dan akan ada tulisan kedua di Kompas pada hari Minggu ini. Jadi intinya begini, Paris Fashion Week itu adalah sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan yang memegang hak cipta atas nama Paris Fashion Week tersebut. Di mana hanya bisa digunakan oleh merek-merek yang berpartisipasi, baik dalam bentuk pagelaran show ataupun ada di showroom, di mana mereka punya presentasi kepada calon buyer. Nah, dan ini namanya saja Fashion Week ya, pekan mode. Yang hadir itu sepenuhnya adalah brand-brand mode. Apakah kadang memang ada brand lain yang kerjasama dengan brand mode tersebut? Mungkin pernah ada dalam cerita kayak Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, ada brand-brand kosmetik yang sponsor. Tapi sponsor itu tidak ikut show. Mereka menyponsori desainer yang show. Itu dua hal yang harus dipisahkan. Gitu. Jadi kayak ada brand kuliner yang kemarin katanya maju di Paris Fashion Week, dia pernah menyponsori sebuah acara trend show dari IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia, beberapa tahun lalu. Tapi dia sponsor ya, dia punya booth di situ dengan produknya dan dia menyponsori seorang desainer yang maju. Tapi dia tidak maju sebagai brand mode. Baik, Mbak Linda. Itu dua hal yang beda. Baik, apabila tadi disebutkan tidak maju dalam fashion show, apakah wajar gitu menyebutkan dirinya ini terlibat dalam Paris Fashion Week? Tidak, itu misleading dan sudah banyak masyarakat mode Indonesia baik pers ataupun pencinta dan termasuk desainer yang berusaha menerangkan ini. Tapi yang saya lihat dari brand-brand tersebut ada sikap defensif ya, nggak mau terima gitu. Saya sangat disayangkan gitu loh. There's you don't know that you don't know, itu tuh paling parah daripada you just don't know gitu loh. Nah itu sikap mereka. Oke, ini terkait dengan dua produk lokal yang kita sangat bangga, ada Jewel Rocks dan juga Sonsila. Boleh cerita sedikit, how did they get there gitu loh? Oh, kalau Sonsila itu adalah salah satu label mode Indonesia yang memang mumpuni, track recordnya jelas. Mereka waktu itu di awal karirnya menang Harper's Bazaar Asia New Gen Award ya 2013. Itulah sebenarnya mereka ketemu di situ. Terus akhirnya mereka jadi pacaran, menikah, bikin brand baru ini. Mereka sudah pernah masuk di Sydney Fashion Show, mereka di JFW juga masuk di IFF. Nah itu mereka the couple dan mereka terkenal dengan keberanian dalam mendesain dan eksekusinya yang sangat bagus. Saya punya baju mereka di sini yang
Anda bisa lihat ini Yeah. bukan main-main gitu ya. Wow. Oh, so nice. Ya. Jadi dan Jewel Rocks itu adalah brand dari Bali untuk aksesoris. Dan kedua brand ini sebenarnya masuk ke fashion show itu dibantu oleh KBRI Paris yang bekerja sama dengan salah satu agensi. Right. Dan yang dipilih sama KBRI Paris dan agensi ini adalah masuk ke ke fashion showroom. Jadi mereka tidak pagelaran show ya, mereka masuk ke showroom. Di mana mereka akan ketemu buyer, bajunya digantung biasa aja gitu ya, tapi mereka ketemu potensial buyer akan menghubungkan mereka ke retail. Jadi jalur yang kedua, tadinya seperti saya ceritakan di awal. Dan ini sah, mereka bisa klaim bahwasannya mereka hadir di Paris Fashion Week, ya memang, dan itu ada di jadwalnya mereka di showroom. Itu klaim yang sangat sahih. Persyaratannya susah nggak sih Mbak untuk masuk ke Paris Fashion Week ini? Karena memang nggak semudah yang orang berpikir gitu. Oh ya, sangat sulit, terutama kalau Anda bicara yang pagelarannya ya, itu membutuhkan undangan. Oke. Mereka akan melihat track record bukan cuma desain tapi juga volume penjualan, dan itu yang menyebabkan kenapa yang masuk ke sana kan brand yang sudah mendunia semua gitu kan. Right. Itu undangan, dan untuk masuk ke showroom pun tidak mudah, bukan sekedar kami ada uang untuk sewa slot gitu ya, tapi juga mereka harus mengajukan proposal, diteliti sama panitia dan dilihat ini worth it nggak, karena bagaimanapun kan payungnya masih Paris Fashion Show ya. Yes. Bayangkan kalau misalnya trade buyer masuk ke dalam ruangan showroom ini terus tidak happy melihat kualitas brand-brand yang ada di situ, kan juga menjatuhkan nama Fashion Week secara keseluruhan. Dan ini berlaku paling tidak yang main four itu ya. Main four itu kan New York, London, Milan, Paris. Itu seperti itu sangat sulit. Dan yang fashion week yang lain yang di Asia sudah mulai besar, di Jepang ada Tokyo, di Korea ada, itu juga semakin susah, dan brand-brand Indonesia sebenarnya ya yang dua dibawa sama Kemenparekraf itu ada yang sahih ya, itu ada IKYK dan ada Danjo Hyoji. Nah, keduanya itu sebenarnya juga sudah menang award dan pernah tampil di luar negeri. Demikian juga Purana. Masalahnya adalah karena klaim sepihak yang dilakukan Gapcraft mengatakan mereka masuk Paris Fashion Week, saya kasihan ngelihat yang 3 brand yang dibawa ini jadi dianggapnya semua abal-abal. Itu tidak fair juga untuk mereka, dan itu yang saya tulis di tulisan saya. Saya mau coba mendudukkan masalah. Ada overclaim, betul, dan itu salah. Tapi ada juga orang yang brand yang kena sialnya gitu loh, karena mereka dibawa overclaim itu mereka langsung dianggap tidak valid. No, mereka punya track record juga. Mbak Linda, apakah ini pertama kali mereka tampil di Paris Fashion Week atau sudah ikut mungkin di ajang yang Milan 2 brand Fashion itu Week? Ya yang sudah masuk itu? Shangri-La sama Jewel Rocks. Oke. Kalau Shangri-La sudah pernah masuk ke showroom beberapa tahun yang lalu. Dan bukan cuma mereka ya, pernah ada Major Minor, Wilson Willem, Toton Yanuar. Toton itu adalah satu-satunya desainer Indonesia yang pernah menang Woolmark Asia Award tahun 2016, ingat saya. Dan mereka juga sudah pernah masuk ke showroom. Ada beberapa brand lainnya juga pernah pergi. Masuk ke showroom memang relatif lebih achievable saat ini, dan menurut saya lebih masuk akal juga karena actually mereka akan ketemu buyer kan, dan brand-brand ini menceritakan kepada saya ya kami dapat order ekspor, pernah di kecipratan liputan sedikit juga gitu di Vogue Prancis gitu, tapi mereka sadar tentu liputannya tidak akan seperti kalau yang pagelaran ya, tapi mereka dapat order ekspor gitu. Jadi bukannya jadi tidak terhormat gitu ya, menurut saya mungkin itu pilihan yang lebih cerdas saat ini. One day barangkali kalau mereka sudah bahkan jadi nama yang besar sekali di Asia, mereka mungkin bisa diundang ke Paris Fashion Week pagelaran ya. Sangat susah loh masuk ke situ. Yohji Yamamoto aja butuh berapa tahun untuk bisa masuk ke situ. Kenzo juga dulu gitu. Lagi Kenzo masih dianggap sebelah mata. Tapi Mbak, untuk produk Indonesia yang lainnya nanti, seberapa chance ya mereka ini bisa terkenal di mancanegara? Berpeluang ya. Saya basisnya kan bisnis ya, marketing. Saya selalu bilang kita mesti lihat dulu yang kita jual apa dan kita mau jual ke siapa, gitu loh. Produk mode Indonesia yang punya kesempatan untuk dapat buyer banyak di pasaran yang banyak, itu adalah produk yang kontemporer.
Ya, jadi seperti yang saya pakai ini kan pakaian kontemporer ya. Ini adalah wastu dari Augustus Sastro dan ini adalah Frege punya kalung. Benda-benda yang seperti ini. Sedangkan kalau produk-produk yang terlalu banyak identitas tradisional yang walaupun kita bangga secara nasionalisme ya, tapi itu marketnya akan lebih kecil produk-produk artisanal itu. Karena apa? Kalau Anda lihat di luar, kita familiar dengan batik, tenun dan semua, dan kita santai aja pakai tenun 7 warna siang-siang jalan-jalan di Jakarta. Tapi kalau bagi masyarakat dunia itu terlalu mungkin dianggap terlalu ramai atau hanya cocok untuk acara-acara tertentu. Mereka melimitasi marketnya gitu kan. Jadi itu persoalan pertama, dan persoalan yang terakhir adalah soal kemampuan supply chain. Oke, order kalau 20 piece bisa memenuhi. Begitu ordernya sudah 200 piece, Bisa 2000 atau tidak piece. ya? Iya. Iya, Nah, agak iya, sulit ya. jadi dikembalikan lagi gitu loh. Dan ini sebenarnya bagian dari harusnya bisnis plan daripada Kemenparekraf atau Kementerian Perdagangan. Yeah. Kalau mau memberangkatkan, dilihat dulu gitu loh. Anda tuh mau nembak siapa, pakai apa, dan kekuatan tembakannya seberapa. Bukan cuma sekedar yang penting diliput ya, kita udah bawa brand Indonesia ke luar negeri. Itu nasionalisme semu. Akhirnya cuma buang-buang uang APBN dan gak ada kelanjutannya. Dan itu saya sebagai orang yang nulis datang ke acara-acara mau Indonesia bertahun-tahun dan ini karena capek banget gitu loh ngelihatnya. Mbak, untuk tren di tahun 2022 ini menurut Mbak Linda ini apa nih untuk ini dari segi fashion ya? Kan ini kita udah 2 tahun pandemi ya, di mana dunia berubah, dan ini mungkin diharapkan tahun di mana dunia mulai menormal kembali. Tren sekarang sudah lebih cair, tidak ada terlalu banyak yang bisa klaim betul gitu loh tren itu apa. Tapi yang saya lihat masih adalah cuttingnya itu masih loose. Kayak celana palazzo itu kan sekarang balik lagi nih untuk tahun 2000, celana yang lebar itu bukan skinny jeans lagi. Ya, karena orang kan mungkin ya ada yang lebih gemuk juga sama pandemi gitu, atau orang banyak bekerja di rumah dan segala macam. Jadi celana palazzo kembali, misalnya contohnya loose cut dress itu juga banyak. Dan Irma kalau suka warna, tuh loose cut tuh. Ya, kalau warna banyak sekali warna-warna yang sangat cerah gitu. Mungkin orang kepengen kembali ke rasa optimisme, bahwasannya dunia udah sedikit normal gitu. Ya, kalau di masa pandemi kan pasti kan warnanya kan gelap-gelap tuh ya, abu-abu, karena pandemi semua orang di rumah. Nah mungkin di tahun ini warnanya lebih cerah karena memang sudah kita masuk menuju endemi juga salah satunya ya. Ya, Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi seperti kayak untuk yang bahkan untuk fall winter 2022-2023 yang di Paris Fashion Show kemarin itu kan untuk akhir tahun ini trennya kayak Chanel bahkan berani pakai warna ungu terang untuk fall winter. Biasanya fall winter tuh warnanya cenderung redup gitu. Nah itu keluar warna. Ya, I think saya rasa orang berusaha merasa optimistis, dan pakaian itu kan fashion itu kan selalu adalah ekspresi dari zaman. Ekspresi dari aspirasi zaman itu. Tentu saja ya industri fashion ini bisa kembali tadi bergeliat begitu karena memang salah satu yang terdampak begitu dari pandemi berat banget. Kebanyakan freelancer juga dan mereka nggak punya job selama ini. Saya kasihan betul. Dan saya banyak nulis mengenai soal itu. Baik. Oke, thank you very much Mbak Linda Ibrahim atas waktunya. Dan semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat pagi dan salam sehat Mbak Linda. Salam sehat, terima kasih. Ya.